Ketenangan, kenyamanan, itulah sebuah kebenaran dari Allah. Artinya pilihan yang benar itu adalah yang tenang tadi. Ketika misalnya pilihan itu sudah dipilih, tapi masih ragu-ragu, ya itu namanya bukan itu. Kalau pilihan itu kepada satu pilihan tapi ragu-ragu, itu namanya ini sudah dipilih, ini benar apa enggak ya? Nah, kalau masih ada perasaan begitu, berarti itu salah pilih. Ya, silakan Mbak Rika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah mau tanya, kalau kita mengambil satu keputusan, kita sudah menggunakan akal kita, Bah. Nah, itu bagaimana mendeteksinya? Apakah sudah benar atau belumnya gitu loh, Bah. Kadang kan suka juga ada yang ini udah seperti ini nih keputusannya udah ngambil gitu ya, udah sholat dulu ini, tapi ternyata mungkin ini udah bener apa belum sih gitu keputusannya gitu loh, Bah. Suka ada rasa seperti itu kan. Itu bagaimana, Bah? Ya. Baik. Jadi itu sesungguhnya adalah itu nanti bahasa rasa. Jadi diawali dengan sholat, wasta'inu bisabri wassalah. Jadikanlah sabar dan sholat, jadi untuk meminta tolong kepada Allah itu. Zikir. Terus kemudian misalnya jalan itu ada dua, A sama B misalnya. Maka nanti kolbu itu diarahkan kepada dua tuh, kepada A atau B tadi. Nah, maka nanti cara melakukannya, kolbu ini mau milih A, kolbu ini mau milih B. Maka nanti apa A apa B, maka nanti akan timbul rasa di situ. Perasaan itu ada. Ketenangan, kenyamanan, itulah sebuah kebenaran dari Allah. Artinya pilihan yang benar itu adalah yang tenang tadi. Ketika misalnya pilihan itu sudah dipilih, tapi masih ragu-ragu, ya itu namanya bukan itu. Kalau pilihan itu kepada satu pilihan tapi ragu-ragu, itu namanya ini sudah dipilih, ini benar apa enggak ya? Nah, kalau masih ada perasaan begitu, berarti itu salah pilih. Karena ketika pilihan itu diridhai Allah, itu sudah pasti tenang gitu. Karena sesungguhnya ini alat ya. Coba kita lihat di surat An-Najm, surat 53 ayat 10 sampai 11. Lalu disampaikannya wahyu kepada hambanya Muhammad apa yang telah diwahyukan Allah. Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Ya, itu penjelasan dari Allah. Jadi nanti Allah akan menurunkan itu sinyal-sinyal itu. Ditangkap oleh fuad. Karena kita sudah diberikan fuad oleh Allah. Gitu. Nah, maka nanti fuad itu kan maka tidak pernah bohong. Apa yang dilihat oleh fuad itu. Artinya itu pasti benar. Gitu. Nah, kebenaran tadi akan muncul menjadi satu bahasa rasa namanya. Tenang, gelisah. Nah, kalau gelisah atau ragu-ragu atau masih bertanya-tanya, benar nggak nih? Nah, itu artinya masih bukan itu pilihannya gitu. Karena dia dikatakan bahwa maka dalam fuadu maula, tidak pernah dusta, tidak pernah bohong apa yang dilihat oleh fuad. Jadi pasti benar. Nah, kebenaran di sini adalah bahasanya adalah bahasa ketenangan tadi. Kalau masih bertanya-tanya, ya itu berada pada yang tempat yang salah. Karena Al-Quran ini
sudah pasti benar, tidak ada yang meleset. Kecuali misalnya pendapat saya, nah saya juga enggak yakin juga gitu. Jadi apa yang saya sampaikan itulah sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Sehingga kita beginilah nyamannya kita ini langsung kepada Quran, semua para hadirin semua langsung buka Qurannya masing-masing, jadi tahu langsung gitu. Dan yang namanya Al-Quran ini nggak ada yang sahih, nggak ada yang dhaif, nggak ada yang hasan, pasti benar. Yang sahih, dhaif atau hasan itu ada di hadis gitu. Jadi itu nyamannya kita mengkaji Al-Quran Karim. Nah, nanti dilihat dari Al-Quran diterjemahkan dengan Al-Quran, artinya ayat yang satu dijelaskan dengan ayat yang lainnya. Nah, untuk memperkuat pemahaman tentang sesuatu itu. Abah, satu lagi, saya mohon penjelasannya. Tadi kan ada di surat berapa ya? Surat 22 Al-Hajj ya, ayat 52. Itu Ya. setan itu akan menggoda manusia melalui keinginan yang kosong itu ya, Bah. Boleh Bah penjelasannya, keinginan kosong itu seperti apa sih, Bah? Manusia itu kan pasti punya keinginan, banyak keinginan ya. Tapi apakah itu keinginan kosong yang tidak sesuai? Kalau keinginan kosong itu tidak sesuai dengan menurut Allah atau gimana, Bah? Mohon penjelasannya. Ya, baik. Sebetulnya bukan keinginan kosong. Ya, semuanya orang punya keinginan. Para nabi, para rasul punya keinginan. Kita juga punya keinginan. Semua manusia punya keinginan. Nah, maka setan akan menggoda manusia tadi itu melalui keinginan tadi. Melalui satu keinginan tadi. Nah, kemudian Allah menghapus godaan setan tadi. Kenapa Allah menghapus godaan setan tadi? Karena keinginan kita itu sesuai dengan keinginan Allah. Nah, bagaimana aplikasinya bahwa keinginan itu sesuai dengan keinginan Allah? Nah, begini caranya. Misalnya kita mempunyai satu cita-cita ya, atau keinginan ingin mendapatkan sesuatu A misalnya. Sesuatu itu A misalnya. Maka kita sangat kepingin kepada A tadi gitu. Kepingin sekali. Maka di sinilah yang harus kita berhati-hati. Walaupun kita ini sudah kepingin banget sama A tadi, maka jangan lupa garis bawahi kalau keinginan kepada A ini diridhoi oleh Allah. Kalau tidak diridhoi oleh Allah, maka mohon supaya Allah mencarikan yang lain. Maka itulah yang dinamakan dengan keinginan sesuai dengan keinginan Allah. Tetapi ketika misalnya keinginan saya ingin sesuatu yang A misalnya. Ingin gitu. Terus kemudian ternyata A itu tidak diberikan sama Allah. Maka karena tidak diberikan sama Allah, maka si A itu dipikir terus. Dipikir terus oleh pikiran-pikiran kita. Nah, maka disitulah kesempatan bagi setan untuk menggoda anak cucu Adam tadi, maka di situ pikirnya itu dibangkit-bangkitkan angan-angan kosongnya itu. Karena keinginan itu tadi, ya itu sudah bukan ini, kata Allah begitu. Tapi nanti akan ganti yang lain. Tapi orang ini kekeh, nggak maunya itu aja gitu. Nah, itulah sesungguhnya yang dimaksudkan dengan surat 22 ayat 52 itu. Setan akan menggoda anak cucu Adam itu dari keinginannya. Jadi kalau keinginan yang seperti itu
Itu artinya keinginan yang mengikuti keinginan hawa nafsu. Bukan keinginan mengikuti keinginan Allah. Maka hanyalah keinginan mengikuti hawa nafsulah setan itu akan masuk menggoda manusia sehingga menjadi angan-angan kosong, terbengong-bengong. Nah, pada akhirnya dia stres karena adanya angan-angan tadi. Jangan lupa bahwa ketika angan-angan tadi itu sudah memuncak, maka sekaligus justru akalnya itu akan semakin, kemampuannya akan semakin rendah. Dan itu kondisi yang sangat berbahaya pada posisi yang seperti itu. Sehingga jauh hari sudah harus kita antisipasi, walaupun kita kepingin kepada sesuatu itu, jangan lupa bahwa sesuatu itu kalau sesuai dengan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Seperti di surat Al-Baqarah ayat 216. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Nah, yaitu. Jadi kata Allah, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ayat ini topiknya perang. Tapi topik itu bisa diganti macam-macam. Jadi perang bisa diganti dengan satu keinginan. Maka di situ wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi apa yang kamu benci itu baik buat kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi apa yang kau sukai, apa yang kau cintai itu buruk buat kamu. Wallahu, Allah lah yang tahu. Sementara kamu tidak tahu, kata Allah SWT. Jadi dasarnya di situ. Bahwa baik dan buruk sesungguhnya apa yang kita ketahui, ya, itu tidak sama dengan baik buruk apa yang dimaui oleh Allah SWT. Dan yang paling baik itu adalah baik buruk menurut Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah kita ngikut Allah saja. Nah, kalau sudah seperti itu, maka setan iblis itu sudah tidak bisa mengganggu lagi. Barangkali itu, wallahu a'lam.